Mau lagi? Reza turun, menungging cantik dan segera Alfarizi serang lagi hingga rasanya semakin hambar. Dan ternyata semua mimpi. Alfarizi bangun dengan Reza masih terlelap. Posisi Reza sudah berantakan dengan kepala di ujung kaki Alfarizi. Aduh, gimana kalau ketendang? Saking luas nggak bisa diem. Alfarizi mengintip celananya yang basah. Alfarizi tertawa samar. Ini pertama kalinya dia mimpi liar bersama Reza. Saking terbayang semalam mungkin. Alfarizi menggendong Reza, memindahkannya dan menyelimutinya. Dia usap agar kembali terlelap. Reza hanya menggeliat pelan. Alfarizi melirik jam di nakas. Masih jam 3 pagi ternyata. Dia memutuskan memeluk Reza dan tidur sampai alam membangunkannya. Reza, aku basah, gak apa-apa ya, bisiknya. Alfarizi masih ngantuk juga. Reza tidak akan marah. Dia akan menjelaskan saja nanti saat bangun tidur. Reza terus nemplok seolah enggan melepaskan Alfarizi dan Alfarizi tersenyum dibuatnya. Saatnya mandi. Enggak usah mandi, libur aja. Reza mengeratkan pelukannya. Alfarizi mengusap kepalanya, sudah saatnya membujuk. Nanti kamu bau, bisiknya. Biarin, nanti aku kasih hadiah yang kamu suka. Bisik Alfarizi membuat keduanya saling bertatapan. Reza mengerjap lalu tersenyum. Hadiah? Apa? Cicitnya senang plus penasaran. Bahkan Reza sudah mengarah ke sana. Apa durasinya makin lama? Aku kasih tahu selesai mandi. Reza mendengus. Ya udah, gendong, mandiin, pintanya. Keduanya pun mandi plus-plus hingga selesai dan berpakaian. Hadiahnya apa? Apa aja yang kamu mau. Aku usahain, wujudin walau harus berjuang keras. Rondenya nambah ya. Alfarizi tertawa pelan. Pasti selalu ke arah sana. Dasar istri nakalnya yang lucu. Membuat Alfarizi betah saja. Iya, aku usahain gak pingsan ya. Suara lembutnya terdengar jenaka membuat Reza cekikikan malu-malu. Dia memang merasa mesum sekali. Alfarizi pun mulai bersiap untuk pergi. Aku pulang mau kasih kabar sama ibu terus kesini lagi. Alfarizi jelas tidak bisa mengirim pesan karena di desa tidak ada sinyal. Apa nggak bisa kirim surat? Sebenarnya bisa, tapi nyampainya lama. Takut ibu khawatir sampai sakit. Ibu itu kalau cemas nggak akan bisa tidur. Reza menatap Alfarizi yang mengisi tas gendongnya dengan beberapa cemilan untuk di jalan. Rizi, Reza rasanya tidak rela. Sebentar kok, kita di sini bisa aja lama. Kita harus pastiin ayah siuman. Suara lembut dan usapannya di pipi membuat Reza menjadi sedih soal ayahnya dan perginya Alfarizi. Kesini lagi ya, pasti. Istri aku di sini, masa aku di sana terus? Nggak bisa. Alfarizi mengecup lama kening Reza lalu mengecup singkat bibirnya. Rizi, gak apa-apa, sebentar ya, aku pamit. Reza mengantar Alfarizi hingga masuk ke dalam mobil bersama satu supir Alferik yang Reza suruh untuk mengantar suaminya sampai tujuan dan membawanya ke sini lagi. Alfarizi yang tadinya akan naik bus pun patuh saja saat Reza dengan tegas harus ada sopir yang mengantarnya. Takut Alfarizi kabur, lucu sekali. Alfarizi merasa Reza semakin posesif padanya. Padahal Alfarizi yang takut Reza kabur saking ingin terus berada di kota. Jangan lama, Reza melambai pada Alfarizi yang di dalam mobil. Iya, kamu jangan main dulu, jaga ayah ya. Reza mengangguk patuh membuat Alfarizi tersenyum senang dibuatnya. Pak, jangan ngebut, jagain suami Reza. Baik non, mobil pun melaju. Alfarizi menoleh ke belakang, berat sekali rasanya berpisah dengan Reza. Alfarizi tidak tahu sejak kapan perasaannya jadi sekuat ini. Gak nyangka Den, Nona Reza sudah punya suami. Alfarizi tersenyum, keduanya begitu cepat akrab hingga perjalanan pun terasa singkat dan menyenangkan. Reza menatap Axel yang tengah sibuk bekerja. Dia mendekat dan berdiri di depan meja kerja kakaknya. Kak, apa keluarga papa kesini? Aku gak mau papasan sama mereka. Axel menatap adiknya yang lebih lembut. Tidak ada nada ketus, tidak sopan dan menyebalkan keluar dari mulutnya. Axel jadi terbawa aku kamu. Udah kesini, kamu tenang aja, jawabnya. Kapan ya ayah siuman? Reza menatap kakaknya yang kini beranjak entah akan kemana. Dokter bilang saat ini belum membaik. Kedepannya pasti siuman. Axel menepuk kepala Reza sambil mengayunkan langkah keluar ruangan.
Reza mengekor. Semoga secepatnya, gumam Reza yang masih bisa Axel dengar. Axel pun menoleh. Udah gak marah sama ayah? Tanyanya. Masih marah, sama kakak juga. Reza pun melewati Axel yang samar tersenyum. Dia akan berusaha menjauhkan Reza dari keluarga ayahnya. Reza sudah sangat baik, jangan sampai Reza kembali liar karena luka yang digoreskan oleh mereka. Axel juga berjanji, dia akan lebih baik lagi. Dan ayahnya pun jika siuman pasti akan melakukan hal yang sama agar Princess di rumah ini kembali. Dan besok paginya begitu bahagia. Alvarik siuman, kondisinya membaik setelah diperiksa dokter lagi. Ayah kira kamu gak akan ada saat ayah sakit. Tapi aku masih marah sama ayah. Walau begitu, Reza memeluk Alvarik lega karena siuman. Reza membuka matanya, dia merasa diusap-usap. Apakah mimpi kena rindu pada Alfarizi karena sudah sehari belum juga kembali? Rizi? Alfarizi tersenyum mendengar suara serak manjanya yang terdengar lembut. Tidur lagi. Alfarizi mengecup kening Reza. Aku datangnya malam macet soalnya, jelasnya. Reza membuka mata sepenuhnya. Kenapa lama? Dia dusel di resleting celana Alfarizi. Aduh, jangan di situ, bisik Alfarizi dengan lembutnya memindahkan kepala Reza. Kenapa? Kangen tahu? Reza kembali ke tempat itu menggeseknya dengan duselannya. Gak akan tidur kalau kamu gitu. Di sini kedap suara. Mau kamu Rizi? Alfarizi terpojok menerima lomatan di bibirnya. Rizi, ayah udah siuman, bisiknya setelah melepaskan ciuman. Aku jenguk dan ngobrol sama ayah baru susul kamu. Jadi gak ke aku dulu, sebel Reza. Kamu kan tidur. Tetap aja. Sebelnya sambil mendorong Alfarizi menjauh dengan kesal. Maaf aku salah, sini aku bujuk. Alfarizi menarik lepas gaun tidur Reza. Reza tidak menolak, dia ingin melakukannya di sini. Pasti bebas dan semakin bisa lama tanpa takut gangguan atau terdengar orang lain. Yang lama, kamu gak akan kuat. Cih, iya lagi. Tapi gak apa-apa, malam ini bikin aku pingsan ya. Reza cekikikan lalu tak lama suara mendesah terus mengudara bebas. Mereka melakukannya di berbagai sudut kamar dengan menggila. Nanti mau honeymoon, aku udah izin ke ibu lama di sini, bisik Alfarizi. Maulah, enak-enakan setiap saat, mau banget, seru Reza semangat. Sepertinya honeymoon bagi Reza hanya begituan, tidak ada hiburan. Alfarizi mengulum senyum dibuatnya. Rizi mana? Kok gak tunggu aku bangun? Keluhnya sambil berjalan masuk ke ruangan ayahnya dirawat. Di sini, Alfarizi menyaut lembut, dia pun duduk di kursi samping ranjang Alvarik. Alvarik tersenyum melihat anaknya begitu manja mencari suaminya. Dia sungguh lega melihat Reza yang pada akhirnya menerima Alfarizi. Axel pun sama, tersenyum samar melihat Reza yang manja. Tidak tahu malu bahkan duduk di sebelah paha Alfarizi.